Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua berada dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dengan berdoa, kita harapkan ilmu yang kita pelajari hari ini akan lebih mudah kita pahami. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menuliskan 3 langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut, membuat contoh gambar cerita 1 adegan sesuai kalimat penggalan cerita, kemudian menuliskan isi dan amanat pantun, menuliskan sebuah pantun dan kemudian melisankannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian menuliskan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada 3 jenis hewan yang berbeda, dan yang terakhir menuliskan 2 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Anak-anak hebat tentunya sudah siap untuk mulai belajar. Silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan, ini adalah gambar kancil dan juga siput yang kebetulan bertemu di jalan. Hari ini kita akan membaca dongeng tentang kancil dan siput. Teks cerita tentang kancil dan siput ini terdapat pada buku siswa halaman 102. Sambil mendengarkan ringkasan yang akan menyampaikan, silahkan disimak juga buku siswanya ya. Jadi pada suatu hari, Raja Siput mengumpulkan warganya untuk menghadapi kedatangan kancil. Kancil ini terkenal sebagai hewan yang cerdik. Namun ketika ia datang, ia bercerita dengan pongah dan sombong bahwasanya ia telah berhasil mengelabui harimau dan manusia. Sikap kancil yang sombong ini membuat Raja Siput ingin menguji kecerdikan si kancil. Raja Siput menantang kancil untuk berlari sampai ke hulu sungai, di mana Raja Siput akan berlari dalam lumpur sedangkan kancil berlari di daratan. Sebelum mulai perlombaan, Raja Siput sudah mengatur strategi dengan menyuruh beberapa ekor siput berbaris di sepanjang sungai hingga ke hulu. Nanti ketika kancil memanggil, maka siput yang berada di depan kancil lah yang bertugas untuk menjawab. Pada saat perlombaan, kancil sering bertanya keberadaan siput, dan siput yang berada di depannya selalu menjawab. Sehingga kancil semakin mempercepat larinya karena ia berniat untuk memenangkan perlombaan ini. Demikianlah terjadi terus-menerus. Setiap kali si kancil bertanya, maka akan dijawab oleh siput yang berada di depannya. Si kancil pun semakin semangat untuk berlari. Namun, meskipun kancil sudah berusaha berlari sekencang-kencangnya, ia tetap saja didahului oleh siput lain, karena kancil tidak mengetahui taktik yang digunakan oleh Raja Siput. Setelah merasa sangat kelelahan, kancil pun akhirnya menyerah dan menyatakan bahwasannya siput lebih cerdik daripada kancil. Kemudian ia segera melompat dan berlari meninggalkan perkampungan siput. Raja Siput dan rakyatnya merasa sangat gembira karena hasil kerjasama, kerja keras, gotong royong, dan dengan membina persatuan serta kesatuan, mereka berhasil mengalahkan si kancil. Padahal si kancil terkenal sebagai binatang yang paling cerdik. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus ingat untuk selalu bekerja sama, bekerja keras, bergotong royong, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita si kancil tadi sangat menarik bukan? Apalagi gambar-gambarnya juga sesuai dengan isi cerita. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Silahkan dipelajari dan dipahami. Setelah mendengarkan cerita si kancil, kita akan menyimak pantun nasihat berikut. Masih ingat kan pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri pantun. Gajah itu hewan raksasa. Belalainya panjang, banyak manfaat. Rajin membaca, banyak ilmunya. Rajin olahraga, badan pasti sehat. Nah,
Pantun ini memberikan kita nasihat supaya rajin membaca dan juga rajin berolahraga. Selanjutnya, kita akan mengenal sistem peredaran darah pada hewan serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah hewan. Simaklah video berikut dengan seksama. Hewan mamalia memiliki kemiripan organ peredaran darah dengan manusia, yaitu jantung yang memiliki 4 ruangan serta adanya pembuluh darah. Gangguan kesehatan yang dapat dialami yaitu peningkatan ketebalan otot jantung atau melemahnya kerja otot jantung, dan bisa dijaga dengan cara memberikan makanan yang sehat, rajin membersihkan kandang hewan peliharaan, dan juga secara rutin membawanya ke dokter hewan untuk diberikan vaksinasi. Nah, untuk kelompok Pisces atau ikan, mereka memiliki sistem peredaran darah tunggal, di mana jantungnya hanya memiliki 2 ruang saja, yaitu bilik dan serambi. Amoebiasis merupakan salah satu gangguan peredaran darah yang dapat dialami oleh ikan. Infeksi ini disebabkan oleh adanya hewan bersel tunggal Entamoeba histolytica. Nah, untuk kelompok Aves atau burung, mereka memiliki sistem peredaran darah ganda. Berarti, dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Hal ini menyebabkan pembuluh darah kapiler mudah pecah sehingga menimbulkan gangguan jantung. Maka berikanlah makanan sehat pada burung, rajin membersihkan sangkar, serta berikan juga vaksin supaya selalu terjaga kesehatannya. Ingatlah selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3S. Anak-anak ibu bisa melihat video kampanyenya pada link YouTube yang sudah diberikan. Patuhi protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, serta hindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar tentang gambar cerita, kemudian pantun, juga gangguan pada organ peredaran darah hewan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita hendaknya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.